Tersangka kasus penipuan penjualan iPhone Rihanna Rihani sempat nyaris gagal ditangkap oleh kepolisian. Hal ini karena diduga ada informan yang membocorkan penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Sosok ini yang diduga memberitahukan kepada si kembar bahwa keduanya akan ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 4 Juli 2023. Meski begitu, Hengki tak membeberkan sosok informan tersebut. Dalam penangkapan Rihanna dan Rihani, kepolisian tak melibatkan polisi wanita. Sebelumnya diketahui sempat beredar rumor si kembar Rihanna Rihani dibackingi oleh saudaranya yang merupakan anggota polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Sosok AKBP itu diduga menjadi senjata untuk menakut-nakuti para korbannya jika melapor ke polisi. Kini Rihanna dan Rihani telah ditangkap oleh kepolisian pada Selasa 4 Juli 2023. Keduanya ditangkap di apartemen M-Town Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ditangkap, si kembar sempat membetulkan jilbabnya ketika melihat ada kamera. Pada di Polda Metro Jaya, itu di beberapa Polres, itu totalnya adalah 18 laporan polisi. Nah, ini disatukan di Polda Metro Jaya dan kami konstruksikan daripada pasal yang ada. Yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ataupun forensic handling, pasal 4. Apabila dalam proses penyidikan nanti ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE. Oleh karenanya, rekan-rekan harap maklum, ini kita sedang penyidikan awal yang bersangkutan sudah tersangka dan kita tahan. Namun proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesinambungan, nanti larinya kemana. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kita akan dalami karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Kita akan dalami karena dari LP yang kita terima kerugian, total kerugian itu adalah 35 miliar, tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata hasil pemeriksaan sementara dari korban kita memberikan informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya, dari reseller dan kemudian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai ujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan bohong sehingga memberikan suatu barang. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, oleh karenanya dari penyelidikan kami terhadap keberadaan tersangka ini, kami mendapatkan info dini hari tadi pagi. Tadi pagi kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan ada di suatu tempat dini hari. Kemudian kami mendapatkan informasi juga yang bersangkutan ini sudah ada yang memberitahu bahwa akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan, saya harus jawab ini. Kenapa kok tidak bawa poluan dan sebagainya? Kami dihadapkan pada situasi di mana apabila sekiranya tidak dilakukan penangkapan maka akan kabur lagi, karena yang bersangkutan modusnya adalah menyewa apartemen melalui Airbnb, pindah lagi, makanya susah ditangkap itu, cukup licin. Dihadapkan pada situasi seperti itu maka penyidik melakukan tindakan yang dikenal dengan istilah diskresi. Ya, salah satu azasnya adalah azas berzaklik, azas keperluan.
dan dulmatik azas tujuan. Artinya memang ini sangat perlu dilakukan. Apabila diskresi ini tidak dilakukan, maka tujuan akan tidak tercapai. Yang bersangkutan mungkin tidak tertangkap. Oleh karenanya, dengan tidak melanggar hukum tentunya yang lain, kami segera melakukan penangkapan di backup oleh security, ya. Kemudian didampingi oleh keluarga daripada tersangka ini, ya. Kemudian juga tidak melakukan penggeledahan badan, ya. Kita masukkan ke dalam mobil pada posisi yang terpisah, makanya tidak kami borgol pada saat membawa kemari. Bukan sesuatu keistimewaan, bukan. Nanti justru kita borgol terjadinya, wah ini kok polisi laki-laki kok memborgol tersangka perempuan, salah lagi kita. Ini harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Jadi diskresi dengan azas keperluan, not seplik, dan azas tujuan dulmatik di sini. Kalau tidak dilakukan segera penangkapan akan kabur lagi. Kita sudah kejar ini kurang lebih sebulan untuk mencari tersangka 2 orang ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita akan dalami lagi baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain, ya, karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karenanya kita akan prosedur ini berkoordinasi dengan PPATK dan sebagainya mencari korban-korban yang lainnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk konstruksi pasalnya sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ini yang pertama adalah pasal 378 dan atau pasal 72 KUHP, titik gelap, nanti akan dibentukkan dengan pasal 4 KUHP karena ini memang perbuatan berlanjut. Jadi hukumannya ditambah 43 lagi di forbidden handling. Jadi perbuatan berlanjut atau hasil pemeriksaan kita nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.